Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Laili Romadiah dengan NIM 33020210055. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ulangan tengah semester Matkul Hukum Administrasi Negara dari Ibu Aini Rahmania mengenai kebijakan apa yang kira-kira akan saya ambil apabila saya seorang presiden dan upaya apa yang akan saya lakukan guna merealisasikan kebijakan tersebut, serta problem minimalisir yang akan saya tawarkan agar kebijakan saya bisa diterima oleh masyarakat luas. Namun sebelum kita memasuki kebijakan-kebijakan tersebut, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Jadi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwasannya tujuan dari negara Indonesia itu secara umum ada 4, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, memasuki kebijakan yang pertama, yakni kebijakan yang akan dibuat guna memenuhi atau guna mencapai tujuan Indonesia yang pertama, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, yakni ialah dengan meningkatkan kualitas militer yang kita miliki. Jadi peningkatan kualitas militer tersebut bisa kita lakukan dengan meningkatkan anggaran militer semampu kita dan melakukan modernisasi alat-alat pertahanan serta melatih kesiapan pasukan militer kita di segala situasi seperti itu. Jadi yang kedua, meningkatkan keamanan maritim. Jadi upaya yang bisa dilakukan di sini ialah dengan memperkuat pengawasan perbatasan laut dan mengatasi berbagai masalah terkait dengan maritim seperti pencurian ilegal atau mungkin perdagangan gelap seperti itu. Dan yang ketiga, kebijakan yang dapat diambil ialah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pertahanan negara. Jadi upaya yang akan kita lakukan ialah dengan membuat kampanye-kampanye dan sponsor-sponsor guna meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap negara Indonesia itu sendiri dan menanamkan rasa bela negara. Kemudian kebijakan yang akan kita ambil untuk mewujudkan atau mencapai tujuan dari negara Indonesia yang kedua, yakni kesejahteraan bangsa, ialah dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat serta mendorong UMKM yang ada dan memperkenalkan mereka si pengelola UMKM ini terhadap dunia digital marketing, sehingga produk-produk lokal ini bisa dikenal oleh masyarakat luas dan tidak kalah dengan brand-brand dari luar seperti itu. Selain itu, kita juga akan membuat kebijakan untuk membangun infrastruktur atau memperbaharui infrastruktur yang telah ada, sehingga diharapkan akan membantu mobilitas ekonomi masyarakat. Kemudian, kebijakan yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan negara yang ketiga, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, ialah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kualitas pendidikan di sini akan kita tingkatkan melalui akarnya terlebih dahulu, yakni para pengajar yang akan kita berikan dukungan serta pelatihan-pelatihan untuk memberikan pengajaran yang lebih efektif terhadap murid-murid mereka seperti itu. Selanjutnya, kebijakan yang akan diambil juga terkait dengan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya teknologi di zaman sekarang ini tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, kita akan memanfaatkan hal tersebut dengan mengkombinasikannya dengan pendidikan, yakni mungkin kita nanti akan membuat suatu web di mana di dalam web tersebut akan banyak berisikan materi-materi pembelajaran mulai dari tingkat SD bahkan hingga mahasiswa, dan itu gratis. Kemudian kebijakan yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan Indonesia yang keempat, yakni melaksanakan ketertiban dunia, yaitu dengan
bersikap senetral mungkin terhadap negara-negara yang tengah berkonflik, serta menjunjung tinggi rasa perdamaian ketika terjadi sengketa dengan negara lain. Di sini sudah jelas poinnya bahwasannya ketika ada negara-negara lain yang tengah berkonflik, maka kita harus bersikap senetral mungkin terhadap negara-negara tersebut. Dan apabila negara kita yang tengah berkonflik, maka kita harus menjunjung tinggi rasa perdamaian di dalamnya. Selanjutnya, problem minimalisir yang bisa saya tawarkan agar kebijakan-kebijakan tersebut bisa diterima oleh masyarakat, yakni dengan memberikan pemahaman yang jelas dan terbuka mengenai tujuan dari kebijakan-kebijakan yang saya buat. Jadi, sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, sebelumnya kami akan memberikan sosialisasi secara luas dan intensif terhadap masyarakat mengenai untuk apa sih kebijakan ini dan apa pentingnya kebijakan tersebut, seperti itu. Kemudian, kami juga akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kami akan menerima segala macam saran dan kritik dari masyarakat, dan kami akan mempertimbangkan saran serta kritik tersebut di dalam kebijakan-kebijakan yang akan kami buat tersebut. Sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang keluar nantinya adalah kebijakan yang tepat dan adil. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.